Aduh, Gimana Pak? Kok alah Bu, kurikulum Merdeka bikin pusing. kenapa pusingnya gimana Pak? Ya, saya yang kurang bisa menerapkan di kelas, soalnya kan kurikulum Merdeka ini banyak yang menurut saya itu belum saya pahami, sehingga jadi membuat bingung gitu loh. Jadi saya harus seperti apa di kelas, saya harus bagaimana. Anak-anak itu kadang ada yang cepat, ada yang susah, jadi ya seperti itu tuh. Saya tuh bingung harus pakai treatment yang seperti apa gitu. Oh, seperti itu. Ya, Selain cara yang Bapak lakukan itu cara yang seperti apa di kelas itu biasanya? ya sementara ini karena saya kurang mengerti untuk kurikulum Merdeka, jadi saya pembelajarannya itu masih konvensional. Saya masih di depan menjelaskan, anak-anak yang mencatat seperti itu. Terus keluhannya sekarang yang pengen Bapak dari saya masukannya itu yang seperti apa? Gini kan, Bu Devi ini kan guru penggerak. Ya. Nah, yang saya rasa itu sudah memahami tentang kurikulum Merdeka, jadi saya perlu bimbingan gitu loh Bu. Ya, biar saya ini mengerti tentang kurikulum Merdeka, jadi nggak harus pembelajarannya itu pakai yang cara lama, konvensional. Oh, gitu. Ya, Sebenarnya sama saja Bapak, walaupun saya ini guru penggerak ya cuma bedanya ini ilmu yang saya dapat itu lebih dulu daripada sampean. Makanya Pak, besok-besok kalau sudah di dapodiknya ada ikut guru penggerak ya, biar ilmunya makin hari makin tambah ya. Untuk kurikulum Merdeka itu sebenarnya sama, cuma yang membedakan itu dikit aja. Ayo, yang ingin Bapak, apa mau ke kelas saya boleh, atau saya ke kelasnya Bapak juga boleh. Yang Bapak inginkan seperti apa? saya gini aja Bu, saya yang ikut ke kelasnya Ibu, jadi nanti saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu ajarkan kepada siswanya. Jadi nanti saya tinggal melihat, kemudian saya mencatat dan akan saya aplikasikan kepada siswa-siswa saya versi yang kurikulum Merdeka versi Ibu gitu. Jadi kan selama ini saya masih konvensional, masih pakai cara lama. Harapan saya nanti kalau saya ikut di kelasnya Ibu yang pakai kurikulum Merdeka yang benar, yang baik seperti apa, harapan saya bisa mengaplikasikan gitu. Oke, kebetulan ya Bapak, kan kita sekarang masih jam 8 ke 8. Apa nanti saya ada jam 1 jam, mungkin bisa masuk di jamnya saya ya. Ya, boleh. Tapi ke kelas 9 ya Bapak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa. Yang penting itu bagaimana prosesnya Bu. Jadi nggak harus kelas berapa, yang penting prosesnya itu yang akan saya pahami. Nah, kalau sudah lihat prosesnya maupun kelas 7 maupun kelas 8 itu kan hanya tinggal perbedaan materi ya Bu. Jadi prosesnya itu yang ingin saya pahami. Oke, nanti ya Pak ya, Ya. saya ajak. Jadi solusinya sudah dapat ya sekarang Oke, ya? jadi saya berarti nanti harus setelah selesai istirahat saya ikut langsung di pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Cahaya Bujangga. Saya adalah guru SMP Negeri 3 Muncar. Saya adalah guru mata pelajaran matematika. Saya mengajar kelas 7. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Devi. Saya di sini ingin belajar tentang kurikulum Merdeka kepada Bu Devi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu ini ada jamnya matematika. Untuk yang pertama, Bu Dati akan mengajarkan konsep bilangan perpangkatan. Untuk ketua, saya persilakan untuk Persiapan. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama selain Islam. Yang pertama ingin Bu Devi tanyakan, adakah yang di sini ada yang sakit? Tidak. Alfa? Tidak. Izin? Tidak. Berarti nihil ya? Iya. Bagus. Terus kelas ini kasih open dulu di kelas ini ya.
pembelajaran kita menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dan menuliskan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan perpangkatan. Dan yang terakhir, membentuk karakter religius, jujur, cerdas, kerja keras, dan ingin tahu, mandiri, dan percaya diri. Untuk awal pembelajaran kita, yang pertama yang sudah ingin jelaskan yaitu ini, bilangan perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum Bu Devi mengawali pembelajaran, Bu Devi ingin menanyakan kepada kalian, apa sih yang kalian tahu tentang perpangkatan? Gimana, Rama? Bilangan perpangkatan atau berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Bilangannya dapat berupa bilangan pangkat positif, negatif, dan nol. Bagus sekali jawabannya Rama, tepat sekali ya jawabannya adalah perpangkatan itu. Kita lihat konsepnya perpangkatan yaitu prediksi hasil teknik dengan menggunakan konsep rasio. Apa sih rasio dalam bilangan geometri itu? Nah, di sini kamu awalnya itu adalah konsep rasionya dulu, karena di sini kelihatan ya semuanya. Oke, konsep dagang yang kita gunakan menggunakan ini. Konsep dagang untuk rugi dan laba. Untuk pembelajaran IPA juga kita pakai perpangkatan. Selain itu juga ada lagi magnet, itu kan IPA juga. Jadi untuk konsep ini tidak hanya matematika, tetapi pelajaran lain juga berkaitan. Karena kalian sudah memahami dari 3 contoh yang sudah dijelaskan ini, selanjutnya kerjanya seperti yang kita lihat ini. Kelompok A yaitu kelompok sini, soalnya seperti ini nanti. Kelompok B, kelompoknya yang tengah, dan kelompok C ini kelompoknya yang paling cowoknya semua ya. Jadi di sini Bu Devi ada lembar kerja. Kerjanya untuk sementara menggunakan 1 lembar atau 2 lembar, tapi kerja kelompok nanti ada namanya. Jadi nama kelompoknya kamu tulis di sini. Nama lengkap ya, kamu tulis dengan nama lengkap. Selanjutnya kerjanya ini ditaruh di belakangnya saja. Nanti presentasinya terserah kalian. Bisa pakai, saya bisanya pakainya langsung presentasi ke depan 2 anak atau 3 anak boleh. Bu, saya presentasinya bisanya itu pakai audio, jadi saya hanya ngomong aja gitu. Boleh. Bu, saya bisanya hanya menulis saja. Oke? Bisa semuanya. Yang kelompok B, ini. Kelompok C, kelompok A. Dari 3 kelompok ini saya buat dengan taraf soal yang berbeda-beda. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C itu diskusi sendiri-sendiri dalam satu kelompoknya itu tadi. Kelompok A diskusi dengan kelompok A bagaimana jawaban untuk kelompok A. Kelompok B nanti jawaban untuk kelompok B dan kelompok C untuk kelompok C. Nanti hasilnya perwakilan 2 atau 3 anak presentasi ke depan. Bisa Bu, aku pakai presentasinya 2 orang atau 3 orang saja Bu, saya tapi hanya diam karena saya takut. Boleh. Hanya menuliskan saja boleh. Pangkat 8 gimana dikalikan sampai 8 kali dong? Oh iya. Kan sudah menemukannya. Jadi 5 pangkat 4 berarti 5 nya dikalikan sampai 4 kali dan menemukan hasilnya 625. Oh iya. Sing iki tinggal 2 dikali 2 ngono. Iya. 0,02 dikali 0,02. Oh iya berarti sing A B C kan iya. Lagi iki dikali pangkat 1 kali Iya, pangkat 3. Terus 3 pangkat 3. Iya, kok dari 1 kali 1 per 3 dikali 1 per 3 sampai 3 kali. Iya. Terus hasilnya yang ini kan? Iya. Nah, sing bagian men iki piye? Belum berhitung. Oh, iya oke. Berarti iki min 2 per 3 pangkat 4. Iki pangkat 4. Kan 1, 2, 3, 4 berarti min 2 per 3 pangkat 4. Bang.
les. Nanti gue ikut liburan ya. Gimana? Bisa, Rek? Bisa, Bu. Ya, coba. Ya, ini berarti 2 kali 2 kali 2 Bu. Ya, coba. Perhatikan prosesnya sudah benar apa belum. Ini, Bu. Ya Pak, jawabannya, Lek. Jawabannya berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16 gitu, Bu. Ya, tulis. Lanjut. Yang kita ini berarti 2 kali 3 kali 3, Bu. Ini, Bu. Ya, terus jawabannya? Jawabannya berarti 3 kali 3 9, 9 kali 3. Bener berapa Sen? Bagus. Jangan hanya satu anak saja yang kerja. Ayo Putra kerja coba Putra. Ayo. Coba kamu kerjakan, Put. Coba gantian sama temennya. Enggak. Enggak. Sekarang Putra, coba yang jawab yang bawahnya Putra. Ini Bu, Ya. ini berarti 4 kali 4 Bu. 4, terus tulis lagi. Sampai berapa kali itu? 5 Bu. Ya, coba. Tahu Bu. Jawabannya? Jawabannya nggak bisa. Ayo temenin dibantu. 4 kali 4 berapa? 8 kali 4 8. 16. Selanjutnya 16 kali 4 berapa? 16 kali 4. Ayo dicoba. 16 kali 4 256. Ya, tulis. Ayo. Bingung. Coba yang berikutnya kamu yang ngerjakan 5 pangkat 4. 5 kali 5 25. 25 kali 5 625. 1024. Lanjut yang sebelahnya. Coba 10 pangkat 7 gimana caranya? Oke, terima kasih untuk kelompok yang C. Semuanya sudah selesai kelompok A, B, dan C? Karena sudah selesai, siapa yang berani presentasi terlebih dahulu atau menjawab dari lembar jawaban kelompoknya tadi? Oke? Ya, coba aja. Yang dua, kalau nggak berani sendirian berdua. Kalau nggak berani berdua ya pegang-pegangan. Semuanya yang mau maju, yang berdiri semuanya di sini. Di dalam sini. Saya kelompok A. Jawaban dari kelompok A. Perkenalkan dulu perkenalkan kelompok. Perkenalkan namanya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil belajar kami tentang bilangan perpadakan. Di sini teman saya akan menjelaskan soal yang ada di sini. Saya akan menjelaskan soal yang A. 2 pangkat 8 berarti 2 dikali 2 sampai 8 kali. Sama dengan 256.
Jadi positifnya itu 1/256. Dari sini ada pertanyaan yang kurang jelas. Dari jawaban di sini penjelasan yang kurang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, kelompok C ya, berarti silakan maju ke kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perwakilan dari kelompok C ingin menjelaskan tentang perpangkatan yang akan dibahas oleh teman saya yang bernama Tegar. Yang pertama akan saya jawab adalah soal yang pertama 2/4, yaitu dengan cara 2 dikali 2 sampai 4 kali. Hasilnya adalah 16. Dan yang kedua adalah 3/3 dengan cara yang sama seperti nomor 1. Hasil adalah 27. Giliran teman pada sana. Sekarang perpangkatan teman pangkat 5, yaitu 4 dikali sampai 5. Hasilnya yaitu 1024. Terus perpangkatan 5 pangkat 4, yaitu 5 dikali 4 kali. Hasilnya yaitu 625. Sekarang perpangkatan 10 pangkat 7, yaitu 10 dikali sampai 7. Hasilnya yaitu 10.000. 10 juta. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, saya silakan. Ternyata cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Karena teman-teman tidak ada yang ditanyakan, dan jadi saya tutup untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang terakhir maju silakan. Diapit dulu ya. Alamak. Aku mau pas lagi bersihkan kan album.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kandungan 2/3 kami Semua tugas kelompoknya silakan dikumpulkan oleh Devi. Salah satu saja. Yang ini satu saja yang ada jawabannya. Lanjut yang 3. Oke, sekarang ada tugas individu yang dikerjakan sendiri-sendiri karena sudah ada presentasi dari kelompok tadi, berarti pemahamannya sudah cukup ya. Sekarang tulislah nama, kelas, dan nomor absen terus dijawab jawabannya masing-masing. 3, 4, 5. Berapa anak ini? Ya. 4, 5. Oke, silakan. Namanya Kak Ibu. Ini nama-nama itu kalian lebih jadwal. Kak Isa siapa? Ada langsung balik. Ya, pasti. Oke, semuanya sudah selesai. Dikumpulkan ke Bu Dewi lagi ya. Oke, kelompok yang lainnya. Terima kasih. Berikutnya, kelompok yang C. Sudah semua ya. Ya. Masih semangat? Mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, karena pembelajaran kita sudah di tahap terakhir yaitu bagian penutup. Untuk yang kita pahami tentang perpangkatan tadi ada 3 dari kelompok yang bisa kita petik, yaitu yang pertama kelompok A sudah ya tadi beres, kelompok B juga sudah beres, kelompok C juga sudah memahami semuanya. Dari sini terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya saya harap prestasinya lebih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ternyata seperti itu ya Bu ya. Menurut saya itu malah hampir mirip dengan K13. Untuk awal-awal proses langkah-langkah itu ternyata lebih mirip K13. Cuman yang jadi poin penting untuk saya itu bagian inti pembelajaran, di mana itu tadi
membagi siswa menjadi 3 bagian, Iya, yaitu benar. ada siswa yang kategori mahir, kemudian kategori sedang, dan yang terakhir adalah kategori yang cukup. Nah, ini tadi yang Ibu sebutkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi mungkin di sini yang letaknya kekurangan pembelajaran saya sebelumnya, di mana saya tidak membagi siswa-siswa di kelas saya itu menjadi kategori-kategori tersebut, sehingga saya ngajarnya bingung. Nah, ketika saya mengajarkan di depan seperti ini, yang cepat bisa menerima, kemudian kalau yang pemikirannya itu agak lambat, yaitu hanya tanya terus, Pak ini gimana, Pak ini gimana, jadi tertinggal ya. Untuk yang cepat rasanya harus Menunggu yang lama. iya, nggak enak gitu, yang pemikirannya cepat menunggu yang temannya masih mikir itu kesannya masih lama. Jadi pembelajaran saya di kelas itu sebelumnya amburadul. Nah, tadi setelah saya ikut pembelajarannya itu terstruktur. Jadi siswa yang bisa atau mahir kita kasih treatment yang berbeda. Jadi mereka otomatis akan berdiskusi sendiri tanpa harus kita bimbing. Ya, benar sekali. Karena siswa yang mahir itu dia meskipun tanpa bimbingan sama temannya itu sudah aktif. Kemudian untuk yang kategori sedang, ibu tadi hanya melihat prosesnya benar atau salah. Nah, ketika ini benar, ini salah. Nah, kalau salah, nah itu dikasih ini yang benar seperti ini. Nah, silakan dilanjutkan. Kemudian tadi saya lihat juga ibu itu waktunya ada banyak sekali di kategori yang ketiga, yakni yang kurang. Nah, jadi saya lihat tadi itu Bu Devi begitu banyak bimbingan di kelompok yang terakhir ini. Nah, yang ini yang saya inginkan. Jadi saya itu pengennya anak-anak itu kan dapat hasil pembelajaran yang sama, pemahaman yang sama. Saya pengen menjelaskan kepada siswa saya yang kurang mahir. Nah, tapi bagaimana yang kelas untuk yang kelas anak atau kategori yang pintar, biar nggak menunggu ya, kasih yang Soal yang berbeda berbeda. tadi solusinya. Ini yang tidak saya dapatkan dari pembelajaran saya sebelumnya. Nah, jadi ya tadi hasilnya meskipun hanya versi saya ini mungkin begitu masuk adalah karena hanya sebentar, mungkin saya nangkapnya ya seperti itu. Mungkin untuk keesokan harinya akan saya aplikasikan dan saya harus ini mencoba hal yang baru. Kalau kemarin saya pakai cara konvensional, saya harus pakai cara yang seperti tadi pakai di kelas. Berarti untuk kelasnya besok boleh ya, seandainya saya pengen lihat gimana sih kelasnya, yang saya juga pengen lihat Bapak Agung ngajar juga setelah melihat saya ngajar tadi ya. Oh iya boleh Bu. Jadi malah ini yang bagus. Jadi saya ini ngajar ada observernya selaku orang yang paham tentang kurikulum Merdeka, itu justru bagus. Jadi nanti setelah saya pembelajaran, patokan saya seperti apa, benar dan salahnya, evaluasinya seperti apa, mungkin itu nanti bisa menjelaskan. Jadi Pak Agung nanti kurangnya seperti ini. Nah, jadi seperti apa sih saya harus mengaplikasikan kurikulum Merdeka ini? Jadi harapan saya nanti untuk pembelajaran saya di kelas pakai kurikulum Merdeka ini, Ibu juga ada mendampingi atau bukan mendampingi, melihat saya dulu, melihat bagaimana saya mengajar, kemudian berikan saya umpan balik, feedback ya, seperti harusnya itu seperti apa dan yang benar itu seperti apa gitu. Oke, di jam hari apa adanya Bapak? Saya ada di hari Senin Bu ya, hari Senin ada di kelas 7G ya, di 7G itu ada. Ya, besok kalau kita pas kebetulan saya seandainya nggak ada jam, saya akan lihat bagaimana prosedurnya Bapak Agung. Sebenarnya itu semuanya itu kita itu belum terbiasa. Saya dulunya juga seperti itu. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar untuk yang kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi agar peserta didik kita itu lebih baik lagi dan menjadi lebih aktif lagi. Terima kasih untuk hari ini. Saya juga belajar dari Pak Agung.
untuk semuanya.